Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan materi perspektif global pada mata kuliah perspektif global yang diampu oleh Bapak Dr. M. Lutfi Oktarianto, MPD, MCE. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Angela Yunita Arianti, dan rekan-rekan saya. Saya Abla Kurniawati. Saya Cinta Himatul Madia. Saya Clarissa Ambersarina Luiza. Saya Maiki Mawidia Dwiratma. Dan itu tadi adalah rekan-rekan saya pada kelompok 1 ini. Adapun tujuan dari adanya presentasi ini, yaitu pertama, untuk menjelaskan hakikat perspektif global melalui definisi, ciri berpikir, serta keterkaitan, keberagaman, saling ketergantungan antar bangsa, dan pemahaman lintas budaya. Lalu yang kedua, untuk menguraikan konsep perspektif global yang meliputi global interdependence, dimensi, nilai, dan penerapan dalam kehidupan. Next. Yang pertama, hakikat perspektif global. Hakikat perspektif global kita harus mengetahui definisi perspektif global. Namun sebelum kita mengetahui perspektif global, kita hendaknya tahu tentang istilah-istilah yang berhubungan dengan perspektif global, yaitu global, globalisasi, dan kehidupan global. Yang pertama, global. Menurut Kamus Bahasa Inggris Longman Dictionary of Contemporary English, global merupakan sesuatu hal yang berkaitan dengan dunia internasional atau seluruh alam jagat raya. Contohnya, masalah iklim, perdamaian, dagangan internasional, dan sebagainya. Lalu yang kedua, globalisasi. Globalisasi merupakan proses keterhubungan antar bangsa di dunia. Bentuknya strukturisasi atau pembentukan ulang sistem, industrialisasi atau perkembangan industri, dan reformasi sosial dan budaya. Contoh, penggunaan internet, produk internasional, budaya populer atau K-pop, dan film Hollywood. Yang ketiga adalah pendidikan global. Pendidikan yang membentuk kesadaran global siswa. Tujuannya membuka wawasan luas, membuat siswa peka terhadap masalah dunia, dan menyadarkan bahwa kita hidup dalam satu dunia yang saling berbeda. Misalnya, belajar tentang SDGs, Sustainable Development Goals. Jadi siswa tidak melulu belajar terkait negara sendiri, namun juga harus peka terhadap masalah-masalah sosial budaya di seluruh dunia. Jadi, definisi perspektif global adalah cara pandang dan cara berpikir terhadap masalah dari kepentingan dunia ke internasional. Arah sikapnya yaitu tindakan kita diarahkan untuk kepentingan global. Contohnya, lingkungan, asasi manusia, keadilan, dan kehidupan. Jadi, kita sebagai guru harus mengarahkan peserta didik memahami diri sendiri sekaligus dunia dan peka terhadap masalah-masalah dunia. Selanjutnya, Baik, yang selanjutnya ada ciri-ciri berpikir dengan perspektif global. Berpikir dengan perspektif global ini artinya kita memiliki kesadaran dan pemahaman yang luas tentang dunia melampaui batas-batas nasional dan budaya itu sendiri. Dan ciri-cirinya ada 6. Yang pertama yaitu menghargai keberagaman dan pluralisme. Ini merupakan kemampuan untuk kita menerima dan menghargai perbedaan budaya, agama, suku, dan bahasa. Kemampuan ini tidak memandang satu budaya lebih superior atau lebih unggul daripada budaya yang lain. Lalu yang kedua ada berpikir kritis, yaitu kemampuan untuk tidak mudah menerima informasi tanpa melakukan suatu analisis. Hal ini memungkinkan kita sebagai suatu individu untuk mampu mengevaluasi data dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang suatu isu global yang sedang terjadi. Yang ketiga yaitu ada empati, yaitu kemampuan suatu individu untuk dapat menempatkan diri pada posisi orang lain, terutama mereka yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan kita. Hal ini memungkinkan kita untuk memahami tantangan dan pengalaman yang dialami oleh orang-orang yang ada di seluruh dunia.
Lalu yang keempat, ada kesadaran interkoneksi global. Ini merupakan kemampuan untuk menyadari bahwa setiap tindakan, baik itu di tingkat lokal maupun nasional, memiliki dampak menyeluruh secara global. Contohnya seperti isu lingkungan, perubahan iklim, dan masalah ekonomi global yang saling terkait. Lalu yang kelima ada responsibilitas global, yaitu kemampuan suatu individu yang merasa memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah global seperti kemiskinan, ketidakadilan, ataupun konflik. Dan yang terakhir yaitu fleksibilitas kognitif, adalah kemampuan untuk terbuka dalam mempelajari hal-hal baru dan siap untuk mengubah pandangan hidup kita jika ada informasi baru yang lebih akurat. Next. Selanjutnya masuk pada hakikat keterkaitan, keberagaman, saling ketergantungan antar bangsa, dan pemahaman lintas budaya. Yang pertama, ada keterkaitan antar bangsa, di mana setiap negara saling terkait dalam ekonomi, politik, sosial, dan budaya melalui globalisasi sehingga peristiwa satu negara berdampak pada negara lain. Namun, sedangkan pada globalisasi memperkuat keterkaitan ini dengan memudahkan komunikasinya, perdagangan, serta pertukaran informasi yang mengakibatkan kejadian di suatu negara dapat berpengaruh pada negara lain yang menciptakan jaringan hubungan yang kompleks dan dinamis. Kedua, ada keberagaman budaya. Dengan contoh perbedaan bahasa, agama, nilai, dan tradisi menjadi kekayaan yang harus dihormati untuk menjaga harmoni. Dan yang ketiga, ada saling ketergantungan. Negara-negara saling membutuhkan sumber daya, teknologi, dan kerjasama dalam menghadapi isu global seperti perubahan iklim dan pandemik. Ketergantungan ini mendorong negara untuk bekerja sama melalui organisasi internasional dan perjanjian bilateral dan multilateral demi mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Dan terakhir, ada pemahaman lintas budaya, di mana kunci untuk mengurangi prasangka dan memperkuat komunikasi untuk membangun hubungan damai dan kerjasama yang berkelanjutan. Maka secara keseluruhan memahami hakikat keterkaitan, keberagaman, saling ketergantungan antar bangsa, serta pemahaman lintas budaya ini adalah langkah fundamental yang mewujudkan untuk kerjasama global yang berkelanjutan dan memperkuat perdamaian dunia. Hal ini menuntut setiap individu dan bangsa untuk membuka wawasan, bersikap inklusif, serta terus belajar untuk menghargai perbedaan sebagai bagian dari kemanusiaan bersama. Next. Oke, selanjutnya ada konsep perspektif global. Next. Nah, yang pertama ada kita akan bahas tentang global interdependence atau saling ketergantungan global. Saling ketergantungan global adalah kondisi ketika negara-negara di dunia saling bergantung satu sama lain dalam berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial budaya, maupun lingkungan. Hal ini terjadi karena globalisasi, kemajuan teknologi, transportasi, dan perdagangan internasional yang membuat batas antar negara semakin kabur. Nah, dalam bidang ekonomi, kita bisa melihat contohnya dari produk elektronik yang dijual di Indonesia, yang komponennya bisa berasal dari Jepang, dirakit di Tiongkok, dan dipasarkan oleh perusahaan Amerika Serikat. Artinya, tidak ada satu negara pun yang bisa memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bekerja sama dengan negara lain. Dalam bidang politik, saling ketergantungan terlihat pada organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, dan Uni Eropa yang menjadi wadah kerjasama negara-negara untuk menyelesaikan masalah global, misalnya konflik dan hak asasi manusia. Dari segi sosial budaya, global interdependence tampak dalam migrasi manusia, pertukaran pelajar, dan penyebaran budaya melalui internet dan media massa. Hal ini membuat nilai tradisi dan gaya hidup bisa menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Sedangkan dalam lingkungan, kita tahu bahwa isu perubahan iklim, pencemaran laut, dan pemanasan global tidak mengenal batas negara. Masalah lingkungan di satu negara bisa berdampak pada negara lain sehingga perlu kerjasama internasional. Next. Oke, yang kedua ada dimensi penting perspektif global. Jadi dalam
dalam perspektif global ada 5 dimensi penting yang saling terkait. Yang pertama itu terdapat dimensi politik. Dimensi ini berkaitan dengan hubungan antar negara untuk mencapai kepentingan bersama, mencapai stabilitas dan menyelesaikan konflik. Organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, dan Uni Eropa menjadi wadah kerjasama untuk menjaga perdamaian dunia, penegakan hukum, dan hak asasi manusia. Nah, yang kedua terdapat dimensi ekonomi. Di era globalisasi tidak ada negara yang bisa berdiri sendiri. Hubungan ekonomi terlihat jelas dari perdagangan internasional, investasi, dan pasar global. Contohnya, kenaikan harga minyak di negara produsen bisa langsung berpengaruh pada harga BBM di Indonesia. Globalisasi ekonomi memberi peluang bagi pertumbuhan, tetapi juga menimbulkan tantangan berupa persaingan dan ketimpangan. Ketiga, dimensi sosial budaya. Interaksi antar bangsa menyebabkan pertukaran nilai budaya dan gaya hidup. Kita bisa melihat fenomena global seperti K-pop, film Hollywood, atau makanan cepat saji yang menyebar ke berbagai negara. Hal ini memperkaya keberagaman budaya, tetapi juga bisa mengancam identitas lokal jika tidak dijaga dengan baik. Karena itu, penting untuk menemukan toleransi dan sikap saling menghargai. Keempat, next. Nah, yang keempat ada dimensi lingkungan. Kerusakan lingkungan di suatu negara bisa berdampak pada negara lain. Masalah seperti perubahan iklim, pemanasan global, polusi, dan deforestasi tidak bisa diselesaikan sendiri, tetapi harus melalui kerjasama global. Contohnya, kebakaran hutan dapat menyebabkan kabut asap hingga lintas negara. Karena itu, menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama untuk umat manusia. Kelima, terdapat dimensi teknologi. Nah, perkembangan teknologi digital, internet, dan kecerdasan buatan membuat dunia semakin terhubung. Teknologi membawa banyak manfaat dalam berbagai bidang, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan komunikasi. Namun, di sisi lain, ada tantangan seperti kesenjangan digital antar negara maju dan berkembang. Masalah etika dan keamanan siber, maka teknologi harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Baik, yang selanjutnya adalah nilai yang terkandung dalam perspektif global, yaitu toleransi, keadilan sosial, empati lintas bangsa, dan tanggung jawab global. Next. Yang pertama itu adalah toleransi. Toleransi dalam perspektif global itu berarti menghargai dan menerima perbedaan dalam budaya, agama, suku, ras, serta pandangan hidup. Nah, ini bukan sekedar membiarkan orang lain berbeda, melainkan juga mengakui bahwa keberagaman adalah kekayaan. Nah, di era globalisasi ini, toleransi sangat krusial untuk mencegah konflik dan membangun kerjasama yang harmonis. Yang kedua adalah keadilan sosial. Keadilan sosial dalam konteks global berfokus pada distribusi sumber daya dan kesempatan yang merata di seluruh dunia. Ini tuh menyoroti kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang, serta ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Nah, contohnya itu adalah kampanye untuk upah yang adil bagi pekerja pabrik-pabrik garmen di negara berkembang, atau upaya untuk memastikan semua anak di seluruh dunia mendapatkan akses pendidikan dasar adalah bagian dari keadilan sosial global. Next. Yang ketiga adalah empati lintas bangsa. Nah, empati lintas bangsa adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan penderitaan atau pengalaman orang lain di negara lain. Ini melampaui rasa kasihan, melainkan menumbuhkan solidaritas. Dengan empati ini, kita bisa lebih peka terhadap isu-isu seperti kemiskinan, bencana alam, atau konflik yang terjadi di belahan dunia lain. Misalnya ketika terjadi gempa bumi di negara lain. Nah, empati ini mendorong kita untuk ikut berdonasi atau memberikan dukungan moral. Yang terakhir adalah tanggung jawab global.
tanggung jawab global adalah kesadaran bahwa kita semua adalah bagian dari suatu komunitas besar, yaitu dunia. Ini berarti setiap tindakan yang kita lakukan, baik sebagai individu maupun kelompok, memiliki dampak global. Nah, tanggung jawab ini tuh mencakup berbagai isu seperti perubahan iklim, pelestarian lingkungan, dan perdamaian dunia. Misalnya, keputusan kita untuk mengurangi penggunaan plastik tidak hanya berdampak pada lingkungan lokal, tetapi juga berkontribusi pada upaya global untuk mengurangi polusi. Next. Selanjutnya adalah penerapan dalam kehidupan di pendidikan, kebijakan, hubungan internasional, dan sikap sehari-hari. Yang pertama dalam dunia pendidikan, penerapan perspektif global berarti mengintegrasikan isu-isu global ke dalam kurikulum. Nah, kita sebagai calon guru SD ya, dapat mengajarkan siswa tentang keberagaman budaya, sejarah negara lain, dan isu-isu lingkungan global. Misalnya, dalam pelajaran IPS, siswa bisa diajak menganalisis mengapa negara memiliki sistem pemerintah yang berbeda. Di kelas bahasa, mereka juga bisa belajar tentang ekspresi dan peribahasa dari budaya lain. Nah, yang tujuannya adalah untuk melatih siswa berpikir kritis terhadap masalah global dan mengembangkan empati sejak dini. Nah, yang selanjutnya adalah kebijakan. Pada tingkat kebijakan, baik di dalam sekolah maupun di pemerintahan, perspektif global ini mendorong pembuatan keputusan yang mempertimbangkan dampak lintas batas. Ini berarti kebijakan pendidikan harus mengakomodasi keragaman siswa, termasuk mereka dari latar belakang budaya yang seperti apa, yang berbeda. Nah, di tingkat nasional, kebijakan ekonomi, lingkungan, atau sosial sebaiknya dirumuskan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap negara lain, tidak hanya kepentingan domestik. Contohnya itu kebijakan terkait ekspor-impor yang adil dan regulasi lingkungan yang sejalan dengan kesepakatan internasional. Next. Yang ketiga adalah perspektif hubungan internasional. Nah, penerapan perspektif hubungan internasional dalam perspektif global adalah membangun kerjasama yang didasarkan pada saling pengertian dan rasa hormat. Ini bukan hanya tentang diplomasi antar pemerintah, tetapi juga pertukaran budaya, program pelajar, atau kolaborasi dan ilmu pengetahuan. Next, yang terakhir adalah sikap sehari-hari. Nah, penerapan paling fundamental dari perspektif global adalah pada sikap dan perilaku individu sehari-hari. Ini dimulai dari hal-hal kecil seperti menghormati tradisi tetangga yang berbeda agama, menggunakan produk ramah lingkungan, atau peduli terhadap berita kemanusiaan dari belahan dunia lain. Nah, mengambil sikap untuk tidak menyebarkan berita palsu yang memicu kebencian antar suku atau agama yang merupakan bentuk tanggung jawab perspektif global ini. Nah, sikap sehari-hari yang berorientasi global ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam menciptakan dunia yang lebih toleran dan adil. Terima kasih. Demikian presentasi kami dari kelompok 1. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan dan kata dari presentasi kami. Dan kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.